Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1111 Jika terjadi kesalahan, pasti ada monster. Menyala. Lin Bai dan Hua Yuxian sama-sama melihat token di tangan mereka, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Boom! Tiba-tiba pada saat ini, pintu di belakang Lin Bai dan Hua Yuxian ditendang hingga terbuka. Seorang lelaki tegap melihat ke dalam ruangan dengan mata bulat. Dia melihat tanda bea cukai terlebih dahulu, dan wajahnya menunjukkan ada sedikit ekstasi. Kemudian dia melihat ke arah Lin Bai dan Hua Yuxian, dan langsung mencibir, dua orang kecil yang baru saja memasuki alam Tiandan memiliki kekayaan yang begitu besar dan mendapat tanda bea cukai. Huff! Ini benar-benar sebuah keuntungan bagi saya. Lin Bai dan Hua Yuxian menoleh ke belakang, ekspresi mereka sedikit menjadi gelap. Hua Yuxian berkata, Hong Xiong, yang berada di alam Tiandan tingkat ke-7. Nona Hua Yuxian, Anda awalnya menemukan tempat ini, jadi ambil saja tokennya dan masuk ke tingkat kedua terlebih dahulu, dan saya akan membantu Anda memblokirnya. Jenderal Lin Bai token itu diserahkan kepada Hua Yuxian dan dia berkata dengan dingin. Tapi saudara Lin, dia adalah seorang pejuang di alam pil surgawi tingkat ke-7. Hua Yuxian berkata dengan sedikit khawatir. Ya, jadi aku hanya bisa memberimu waktu 3 tarikan napas. Setelah 3 tarikan napas, jika kamu belum memasuki level kedua, maka aku akan mulai berlari untuk hidupku, dan aku tidak akan bisa peduli padamu saat itu. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Hua Yuxian berkata dengan ekspresi yang dalam di wajahnya, terima kasih atas kebaikan Anda. Baiklah, mari kita mulai. Lin Bai mengeluarkan pedang Ziyun dan pedang Qingge di tangannya dan menatap Hong Qiong. Kalian berdua anak kecil berani bertarung denganku, hidup atau mati. Hong Qiong melirik Lin Bai dengan ekspresi menghina, dan segera mengeluarkan tombak seberat sekitar 1000 kg dari tas penyimpanannya dan mengarahkannya ke Lin Bai. Bai Bao ditusuk. Tombak itu cepat, kuat, dan sangat kuat. Mata Lin Bai berkilat, dan dia menusuk lurus dengan pedang di tangannya. Pedang tertinggi. Bunuh Tuhan. Cahaya pedang berputar dan bertabrakan dengan tombak Hong Qiong. Segera terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Hong Qiong dan Lin Bai keduanya terlempar mundur 3 langkah, dengan sedikit keterkejutan di wajah mereka, sungguh luar biasa bahwa Anda benar-benar dapat mengambil salah satu tembakan saya. Anda hanya berada di alam Tiandan tingkat kedua. Gunakan ilmu pedangnya adalah pedang tertinggi. Aku sudah lama mendengar bahwa Lingzi tahun ini sedang berlatih pedang tertinggi yang pernah menyapu Miracle Ridge. Sepertinya kaulah orangnya, kata Hong Qiong dengan cibiran di wajahnya. Kakak senior, kami menemukan token ini terlebih dahulu. Selain itu, suara itu hanya mengatakan bahwa ada total 108 token di sini. Kakak senior dapat mencari token lain. Mengapa Anda perlu mengambilnya dari kami? Lin Baiking berkata dengan senyum. Huff, mudah untuk mengatakannya. Tempat ini besar sekali, betapa mudahnya menemukannya. Lagi pula, tokennya muncul satu per satu. Semakin dekat ke belakang, semakin banyak persaingan. Lebih baik masuk ke dalam tingkat kedua sedini mungkin. Beri aku tokennya. Hong Qiong tampak galak, dan tombak di tangannya bergetar, dan kekuatan mengerikan memenuhi udara. Tombak seputih salju menusuk dengan keras, dan kekuatan tebal menghancurkan kehampaan. Meski masih ada jarak 100 meter, Lin Bai masih merasakan tekanan yang menakutkan. Sangat kuat. Alam Tiandan tingkat ke-7 terlalu tinggi. Ini jauh melampaui apa yang bisa saya tangani sekarang. Nona Peri Huayu, saya pergi. Lin Bai merasa bahwa Hong Qiong masih mengambil tindakan, meskipun dia tahu bahwa dia bukan milik Hong Qiong, lawannya berteriak kepada Hua Yuxian. Hua Yuxian baru saja menghancurkan tokennya saat ini. Token itu segera berubah menjadi pasir kuning di depan Hua Yuxian, mengembun menjadi pintu teleportasi berwarna kuning tanah. Terima kasih, Saudara Lin, atas bantuanmu. Hua Yuxian melangkah ke portal, dan sebelum pergi, dia memberi hormat pertama pada Lin Bai. Tidak, tandaku. Hong Qiong melihat Hua Yuxian pergi, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Apakah ini sudah memasuki level kedua? Lin Bai tampak bahagia. Ketika dia melihat Hua Yuxian pergi, Lin Bai dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan ingin meninggalkan tempat ini. Sialan. Lin Bai, kamu menghancurkan perbuatan baikku dan menyelamatkan hidupku. Semangat bela diri. Kilatan putih sedingin es. Hong Qiong sangat marah, dan dia segera menggunakan semangat bela dirinya, dan tombaknya segera mulai berkedip. Dia merasakan udara dingin yang menggigit dan menusuk Lin Bai. Cahaya tombak yang kuat meledak ke dalam kehampaan dan menusuk Lin Bai dari belakang. Bang! Lin Bai langsung terlempar oleh tembakan dan menabrak dinding emas, muntah darah. Gila! Lin Bai bangkit dan meraung, matanya tidak ramah. Tapi Lin Bai tidak gegabah dan langsung pergi. Sekarang, melawan Hong Qiong sampai mati bukanlah pilihan yang bijaksana. Jika Lin Bai terus bertarung di sini, kemungkinan Lin Bai mati di tangan Hong Qiong hampir lebih dari 50%.
Bahkan jika dia menggunakan semua metodenya, sangat tipis bagi Lin Bai untuk bertahan hidup. Pria ini memang luar biasa. Setelah saya menyerang dengan seluruh kekuatan saya dan menggunakan semangat bela diri saya, dia hanya terluka parah dan melarikan diri. Hong Qiong melihat punggung Lin Bai di kejauhan dan merasa bahwa dia tidak dapat menyusulnya dalam waktu dekat. Satu pukulan, jadi Hong Qiong menyerah. Setelah melarikan diri, Lin Bai memasang ekspresi dingin di wajahnya, menemukan ruangan terpencil dan bersembunyi di dalamnya. Chang Yun membuka matanya lagi pada saat ini, dengan tatapan dingin di matanya, dia benar-benar membiarkannya melarikan diri. Prajurit itu sangat lemah. Seorang prajurit di alam pil surgawi tingkat ketujuh tidak dapat membunuh alam pil surgawi tingkat kedua. Seorang pejuang, hei, kalau begitu tidak ada cara lain. Chang Yun sekali lagi menggunakan remote control pada saat ini. Dengan sebuah petunjuk, sebuah tanda tiba-tiba muncul di kamar Lin Bai. Alam Tiandan tingkat ketujuh tidak begitu mudah untuk saya tangani sekarang. Lin Bai duduk bersila di dalam ruangan, dengan cepat gunakan spiritual Anda kekuatan untuk menstabilkan luka di tubuhmu. Tetapi pada saat ini, cahaya kuning tiba-tiba menyala di sekitar Lin Bai. Lin Bai melihat ke belakang dan berseru, kapan token ini muncul? Lin Bai menatap token itu dengan mata terbelalak. Setelah Lin Bai memasuki ruangan, dia menyelidikinya dengan jelas. Setelah memastikan bahwa tidak ada token atau harta karun di dalamnya ruangan ini, dia duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Tapi ketika Lin Bai mulai sembuh, token ini muncul. Apa yang terjadi? Apakah token ini tampaknya memiliki dendam terhadap saya? Lin Bai menatap token itu dengan tatapan jahat di matanya. Bang! Tepat ketika Lin Bai hendak pergi dan melepas tokennya, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang prajurit yang memancarkan aura kekuatan yang menakutkan masuk. Nak, tinggalkan tokennya. Prajurit itu masuk dan memandang Lin Bai dengan tatapan tidak ramah dan berkata. Alam Tiandan tingkat 9. Lin Bai melirik pria besar itu dan segera berkata, kakak senior, jika kamu membutuhkannya, ambil saja. Lin Bai segera berkata sambil tersenyum. Ketika lelaki besar itu melihat Lin Bai pergi, dia segera tersenyum dan berkata, si kecil ini tahu apa yang menarik. Segera, lelaki besar itu menurunkan token itu dan memasuki level kedua. Setelah mengatakan itu, Lin Bai keluar dari jendela dan meninggalkan tempat itu, dengan ekspresi dingin di wajahnya, ada yang tidak beres. Jelas tidak ada tanda di ruangan itu, tapi tiba-tiba muncul. Tiba-tiba saat Lin Bai berjalan ke depan, dia menemukan token lain muncul di depanku. Datang lagi. Lin Bai tampak kaget. Yang lain sangat terkejut saat melihat token bea cukai, tetapi hanya Lin Bai yang tampak panik saat melihat token bea cukai. Hal kecil, ini tokenku. Jika kamu berani mencurinya, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, monster bergegas keluar dari lorong lain. Kamu boleh mengambilnya jika kamu mau, tapi aku tidak menginginkannya. Lin Bai melihat dengan tajam, berbalik, dan berjalan ke arah lain. Bagaimana ini mungkin? Mengapa saya merasa token ini menargetkan saya? Apakah saya benar-benar yang terpilih? Saat Lin Bai bergerak maju, dia merasa bahwa hal ini sangat aneh. Chang Yun, pemimpin tertinggi Sekte Abadi Merah, tersenyum tipis, haha, jika satu token tidak cukup, berapa banyak lagi? Saya tidak percaya Anda bisa lolos dari upaya pembunuhan ini. Chang Yun menggunakan kendali jarak jauh di sekitar tubuh Lin Bai, sinar cahaya kaki menyala, dan potongan token muncul di depan Lin Bai. Lin tercengang. Dia tampak tercengang melihat token yang muncul di depannya. Token yang tiba-tiba muncul di sini melebihi lebih dari 30 yuan. Bab 1112 saya menerima semuanya sesuai pesanan. Lin Bai bergerak maju dengan cepat, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Token ini sepertinya memiliki mata, dan tiba-tiba muncul di depan Lin Bai. Bagaimana ini mungkin? 32 token muncul di sebelah saya pada saat yang sama. Lin Bai memandang ke 32 token dalam keheningan yang tertegun. Token ini membentuk lingkaran, mengelilingi Lin Bai. 32 token semuanya menyala dengan cahaya terang. Cahayanya menyilaukan dan membubung ke langit. Segera, Lin Bai merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat datang dari segala arah, mendekati Lin Bai dengan cepat. Wajah Lin Bai menjadi semakin dingin, dan ada aura jahat di sekujur tubuhnya. Kenapa aku merasa seperti sedang diawasi? Siapa di balik semua ini? Haha, aku tidak percaya peluangku begitu bagus. Token bea cukai ini muncul satu demi satu di depan aku. Di depanku. Saya dapat menjamin bahwa ketika token ini muncul di sebelah saya, orang di belakang mereka hanya ingin mengambil tangan para prajurit di sini dan menyingkirkan saya. Anda ingin membunuh saya. Lin Bai berdiri di sana di antara tanda-tanda ini, ada ekspresi dingin di wajahnya. Gemuruh. Tiba-tiba pada saat ini, di sekitar alun-alun kecil tempat Lin Bai berada, dan di koridor, sejumlah besar prajurit muncul di atap.
Prajurit ini semuanya adalah penguasa alam Tiandan tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Ada pejuang dan setan. 32 token. Begitu banyak token yang muncul seperti ini. Dan mereka semua mengelilingi prajurit itu. Ya Tuhan, apakah 32 token ini muncul untuknya? Apakah orang ini yang terpilih? Seru sejumlah besar prajurit di sekitarnya. Lin Bai mengangkat matanya dan melihat ada sekitar 50 prajurit dan monster di sini. Mereka semua sangat kuat. Dengan kata lain, bahkan jika mereka bertarung satu lawan satu, Lin Bai tidak mungkin menjadi lawan dari mereka. Ingin membunuhku. Wajah Lin Bai penuh amarah, dan ada tatapan dingin di matanya. Kalau begitu mari kita lihat, siapa yang akan membunuh siapa. Lin Bai mengepalkan tinjunya, dan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Energi jahat. Itu hanya alam Tiandan tingkat kedua. Aku hanya ingin salah satu dari token ini. Aku juga menginginkannya. Kamu berani mengambil tindakan, nak, aku akan membunuhmu. Para prajurit di sekitar melihat token izin ini. Dengan ekspresi kejam di wajahnya, dia segera bergoyang dan bergegas menuju Lin Bai, meraih token itu dengan telapak tangannya ke depan. Jika Lin Bai tidak memahami situasinya sebelumnya, dia mungkin akan memberi mereka semua token ini. Tapi sekarang Lin Bai merasa ada yang mengincarnya. Maka Lin Bai tidak akan menahan diri lagi. Pergi, semua token ini milikku. Mengambil pedang Ziyun dan pedang Qingge, Lin Bai berputar dan menebas, dan dua lampu pedang segera menyala. Segera, Lin Bai menggunakan keahliannya untuk memasukkan ke-32 token di sekitarnya langsung ke dalam tas penyimpanan. Pedang terbang. Lin Bai segera mengeluarkan pedang terbang itu. Suara mendesing. Setelah menginjak pedang terbang, Lin Bai segera naik ke langit dan langsung menuju keluar kota kuno emas. Jika kamu ingin memberiku token itu, aku akan mengambilnya. Aku akan mengambil apapun yang kamu berikan padaku. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan berkata dengan wajah dingin. Dia mengambil ke-32 token itu. Adik, kamu hanya perlu satu token untuk masuk ke level kedua. Bisakah kamu meninggalkan beberapa untuk kami? Mengapa repot-repot berbicara dengannya begitu banyak? Hancurkan dia dari langit. Sekelompok prajurit dan monster meraung dengan marah. Semangat bela diri. Hujan anak panah membumbung ke langit. Seorang prajurit di tanah di bawah menggunakan semangat bela dirinya, dan hujan anak panah dilemparkan ke arah Lin Bai di udara. Masing-masing hujan panah ini mengandung kekuatan yang dapat dengan mudah membunuh alam Tiandan tingkat kelima. Sekarang semuanya mengenai punggung Lin Bai, membuat Lin Bai merasakan sedikit tekanan. Pedang terbang, satu pedang menghasilkan 1000. Lin Bai berbalik ke udara, pedang terbang itu menebas dengan marah, dan ribuan bayangan pedang segera meraung. Bang! Suara keras yang memekakkan telinga menyebar, dan terjadilah benturan kekuatan spiritual yang sengit di udara. Mulut Lin Bai segera mengeluarkan seteguk darah saat pukulan itu bertabrakan. Biarkan aku mengejarnya. Pada saat ini, klan iblis burung muncul dalam wujud aslinya dan menuju ke arah Lin Bai. Berdasarkan kecepatanmu, kamu masih ingin mengejar pedang terbangku. Lin Bai menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Dengan kilatan pedang terbang, dia langsung membuangnya. Monster yang mengejarnya dari belakang. Klan, lari, ya Tuhan, dia benar-benar melarikan diri. Pedang terbang itu sangat cepat, ia berlari ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Sekarang para pejuang di kota kuno emas telah mengungkapkan rahasia mereka. Warna kemauan. Angkat pedang terbang. Ekspresi Lin Bai menjadi semakin galak. Apakah kamu tidak mau memberiku token itu? Kalau begitu ayo. Lin Bai bergegas turun ke kota kuno emas dengan pedang terbangnya. Di dalam sebuah ruangan, seorang prajurit terkejut menemukan token izin. Awalnya dia ingin berlari dan segera melepasnya. Tetapi pada saat ini, seorang pria dengan pedang terbang muncul dari pintu. Setelah melepas tokennya secepat kilat, dia meninggalkan tempat itu tanpa berhenti sama sekali. Hah? Di mana token saya? Apakah kamu melihat hantu? Prajurit itu memandang ke depannya dengan tidak percaya. Dia hendak mengambil token itu dengan tangannya, tetapi token itu datang dari belakang seperti hantu. Menghilang di depan saya. Potongan selanjutnya. Gesek. Lin Bai terus bergegas ke tanah token berikutnya. Lin Bai akan mengambil token apapun yang bisa dia temukan di kota kuno emas dengan pedang terbangnya. Siapa yang begitu kejam mencuri tokenku? Kamu bajingan, jangan biarkan aku menemukanmu, jika tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tubuh. Itu pasti Lin Bai. Lin Bai, aku ingin kamu mati. Seluruh kota kuno emas terdengar mengaum ke arah Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai sedang berdiri di atas pedang terbang, berdiri setinggi ribuan kaki di langit di atas kota emas. Segera, Lin Bai merogoh tas penyimpanannya dan mengeluarkan token padat itu, dan berkata dengan wajah dingin, selain Hua Yuxian dan orang besar, ada juga token yang ditemukan sebelumnya. Saya sudah punya 81 token di sini. Bagaimana? Jika kamu berani memberikannya padaku,
aku berani mengambilnya. Ayo, berikan terus padaku. Lin Bai memandangi dunia yang luas dan berkata dengan dingin sambil tersenyum. 81 token bea cukai yang mengambang di sebelah Lin Bai seperti piala Lin Bai, seolah-olah mereka sedang menyindir dan mengejek seseorang. Setelah tingkat ke-9, gigi Chang Lun terasa gatal dan dia menatap Lin Bai dengan sedikit kekejaman di matanya. Sialan, bagaimana dia bisa tahu cara menerbangkan pedang yang sudah lama hilang? 81 token, apakah kamu memprovokasi saya? Chang Yun menyaksikan Lin Bai melayang 81 token di sekelilingnya, dengan cibiran di wajahnya dan melihat ke kejauhan. Melihat Lin Bai seperti ini, wajah Chang Yun berubah menjadi hijau. Chang Yun awalnya menunjukkan token izin ini dengan tujuan memikat prajurit untuk membunuh Lin Bai, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Bai akan langsung menggunakan kecepatan pedang terbangnya untuk merebut hampir semua token izin di seluruh kota emas. Apakah kamu masih memiliki tokennya? Jika kamu masih memilikinya, aku akan mengambil semuanya. Lin Bai menengadah ke langit dan meraung. Wajah Chang Yun pucat, diam, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tidak ada yang tersisa. Chang Yun tidak memiliki token izin lainnya. Ada total 108 token izin di kota kuno emas, kecuali 81 token di tangan Lin Bai, 27 token lainnya telah ditemukan oleh para pejuang dan telah memasuki level kedua. Kamu memenangkan konfrontasi ini. Kami datang untuk tingkat kedua. Wajah Chang Yun pucat dan acuh tak acuh, dan matanya perlahan-lahan tertutup. Setelah menunggu selama 3 jam, Lin Bai tidak menemukan bahwa token itu muncul lagi di kota kuno emas. Lin Bai segera tersenyum dingin, menghancurkan sebuah token, dan kilatan cahaya kuning bumi muncul, dan Lin Bai memasuki level kedua. Meskipun saya tidak tahu siapa yang memanipulasi dan menargetkan saya dapat memobilisasi token izin di sini. Saat itu pasti ada hubungannya dengan Sekte Abadi Merah saat itu. Karena level pertama sudah mulai mengincarku, aku khawatir masih akan sulit bagiku di level kedua. Tapi tidak masalah, aku ingin melihat apa yang sedang terjadi. Siapa yang berani mengincarku dengan putus asa? Mereka yang berani mengincarku di masa lalu sekarang sedang minum teh di istana neraka. Lin Bai memasuki yang kedua sejajar dengan ekspresi kejam. Bab 1113 Alam Bumi dan Api. Lin Bai melewati pintu lampu kaki dan memasuki tingkat kedua. Tingkat kedua, Alam Bumi dan Api. Lin Bai memasuki tingkat kedua. Tempat ini adalah sebidang tanah hangus. Di bawah retakan bumi, ada neraka yang berapi-api dengan magma yang menggelinding. Ada asap serigala yang melayang di langit di kejauhan. Api bumi. Lin Bai melihat alam api bumi di bawah telapak kakinya, dengan sedikit kesungguhan di wajahnya. Kekuatan spiritual api yang menakutkan di sekelilingnya seperti oven yang akan membakar Lin Bai menjadi abu. Chang Yun merasa Lin Bai telah memasuki tingkat kedua, dan matanya yang tertutup segera terbuka kembali, dengan jejak kemarahan melintas di matanya, api bumi. Chang Yun menunjuk ke kejauhan, dan ke arah Lin Bai. Mata gelombang kekuatan yang menakutkan dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Bola kekuatan spiritual api yang panas dan gelisah mengembun, secara bertahap mengembun menjadi bola api di udara. Api ini menyala dalam kehampaan dan secara bertahap bergerak menuju Lin Bai. Tentu saja, itu masih di sini. Saat Lin Bai merasakan kekuatan roh api yang menakutkan mengembun di sekelilingnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Pedang terbang. Lin Bai menginjak pedang terbang itu dan langsung menghantamkannya ke area yang diselimuti api. Chang Yun melihat Lin Bai mencoba menerbangkan pedangnya, matanya bersinar dingin, dan dia dengan lembut mengucapkan satu kata, meledak. Boom! Tiba-tiba, dunia bumi dan api tempat Lin Bai berada, sebuah kekuatan besar tiba-tiba datang dari bumi hangus di bumi, dan meledak. Sebuah kekuatan yang kuat muncul dari bawah bumi yang hangus, membakar bumi dan membakar langit. Di level kedua ini, sepertinya dunia sudah kiamat. Api duniawi melonjak dari bawah bumi yang hangus, berubah menjadi naga api dengan gigi dan cakar, dan mencekik Lin Bai. Api bumi. Ketika saya pertama kali mendapatkan jiwa pedang yang memakan, saya tahu bahwa jiwa pedang saya dapat memotong api bumi dan guntur langit untuk menyerap dan memurnikannya. Sayang sekali selama ini, di Lingdong dan Miracle Ridge, sumber daya di sini tandus, dan hal-hal seperti guntur surgawi dan api duniawi terlalu jarang ditemukan. Dan sekarang, Anda benar-benar mengirimi saya suplemen yang bagus. Kalau begitu saya akan menerimanya. Lin Bai menginjak pedang terbang, dia dengan cepat melewati lebih dari 100 naga api dengan gigi dan cakar di depannya. Mari kita lihat bagaimana kamu menerobos formasi surga pembakaran 10.000 naga, milikku, kata Chang Yun dingin. Lin Bai berbalik, matanya seperti kilat, dan dia melihat ke segala arah, memastikan tidak ada orang dalam radius 10.000 mil. Wajah Lin Bai menjadi dingin. Telan jiwa pedang. Lin Bai menengadah ke langit dan meraung, matanya sangat dingin. Dari atas kepala Lin Bai, cahaya pedang hitam terbang. Bunuh.
Lin Bai mengendalikan jiwa pedang yang memakan dan menebas lebih dari 100 naga api di depannya. Cahaya pedang hitam menembus seluruh tingkat kedua bumi, merobek langit, dan membunuh lebih dari 100 naga api. Babak berikutnya, telan. Lin Bai menengadah ke langit dan meraung. Jiwa pedang pemakan bergetar di udara, dan ada kekuatan hisap yang mengerikan yang menyerap semua kekuatan api bumi di naga api yang rusak ke dalam jiwa pedang pemakan. Ini, Chang Yun melihat sedikit keterkejutan di matanya saat melihat pemandangan ini. Dia benar-benar menelan api bumi. Mata Chang Yun menjadi dingin, dan dia tiba-tiba menjadi galak lagi. Oke, kamu ingin menelan api bumi, aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa kamu telan. Hari ini aku akan menahannya kamu sampai mati. Api bumi, keluar. Chang Yun meraung, dan langit di kejauhan berbunyi klik lagi, dan tiba-tiba meledak di bumi hangus di bawah Lin Bai, dan pilar api melesat ke langit, dan panas yang menyengat menyebar. Dari bumi, kekuatan api, telan. Lin Bai memutar dan menelan jiwa pedang, menelan semua kekuatan api bumi ke dalam tubuhnya. Saya menelan guntur dari langit saat itu, tetapi saya tidak menelan api dari bumi. Saya ingin tahu berapa banyak terobosan yang bisa saya buat. Lin Bai mencibir di wajahnya. Ketika Lin Bai baru saja membangkitkan semangat bela dirinya, dia berada di pegunungan Qingling. Untuk membantu katak guntur bertahan dari kesengsaraan, Lin Bai menelan beberapa guntur langit pada saat itu, tetapi api bumi yang belum pernah ditemukan Lin Bai. Sekarang ini adalah pertama kalinya dia menelan api bumi. Api. Kekuatan api yang tak ada habisnya disedot ke dalam tubuh oleh jiwa pedang pemakan Lin Bai. Tapi Lin Bai merasa kekuatan api bumi di sini sepertinya tidak ada habisnya, dan naga api di sekitarnya tidak memberikan perlawanan apapun dan langsung ditelan oleh Lin Bai. Apa? Kamu tidak mengendalikan kekuatan api bumi, melainkan berinisiatif memberiku kekuatan api bumi. Apakah kamu mencoba menahanku sampai mati? Hei, aku takut aku akan mengecewakanmu. Telan jiwa pedang, tidak ada apa-apa. Jika kamu tidak memotong, kamu tidak akan menelan apapun. Potong. Lin Bai segera berhenti menelan jiwa pedang, mengangkat cahaya pedangnya, dan cahaya pedang hitam ditembakkan untuk membunuh seluruh bumi dan api. Potong semuanya. Kekuatan api bumi menghilang dan kembali ke bawah tanah. Lin Bai menginjak pedang terbang dan pergi dari sini dalam sekejap. Dia telah mencapai alam Tiandan tingkat ketiga. Lin Bai segera tersenyum sedikit, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Setelah melahap begitu banyak kekuatan api bumi, tingkat budidaya Lin Bai menerobos ke alam Tiandan tingkat ketiga. Kekuatan api bumi di sini masih cukup. Sayang sekali. Jika seseorang tidak dengan sengaja mengincar saya akan dengan sengaja mengandalkan kekuatan api bumi di sini untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Tapi itu tidak mungkin sekarang. Bagaimanapun juga, saya harus segera menemukan token izin, jika tidak, saya tidak tahu cara apa yang akan digunakan orang-orang di belakangnya untuk berurusan dengan saya. Mata Lin Bai berkilat, dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Chang Yun duduk di belakang lantai 9 dan memandang Lin Bai, jari-jarinya yang terangkat perlahan-lahan jatuh, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Dan King He, yang duduk di atas kepala besar di dunia gelap, tertawa, saya tidak menyangka bahwa dia tidak hanya bisa menelan darah iblis dan darah dewa untuk menembus tingkat kultivasi, tetapi juga menelan api bumi. Tapi aku khawatir ini juga semangat bela dirinya. Salah satu keajaiban dunia adalah semangat bela dirinya dapat menembus guntur dan api. Kalau itu aku, di wilayahnya, jika dia dengan gegabah menelan guntur dan api, saya mungkin akan terkejut dengan kekuatan guntur dan api. Jiwa bela diri yang hancur. Jiwa pemakannya sangat kuat. King He menatap Lin Bai, dan api hijau di matanya mulai berkedip dengan hebat. Ini Chang Yun. Tingkat pertama memberinya lebih dari 80 token gratis, dan tingkat kedua memberinya kekuatan api bumi. Chang Yun, kamu orang yang sangat baik. Aku akan menggantikanku keluargaku, terima kasih. King He memandang Chang Yun dan tertawa liar. Chang Yun memandang Lin Bai dengan ekspresi dingin di wajahnya, dengan sedikit kekejaman di wajahnya, tingkat kedua tidak bisa menghentikanmu, tapi bagaimana dengan tingkat ketiga? Chang Yun menjauh begitu saja dan muncul di depan Lin Bai, pintu api. Apakah ini gerbang cahaya ke tingkat ketiga? Lin Bai memiliki sedikit kejutan di wajahnya. Kemudian, Lin Bai keluar dari pintu dan memasuki tingkat ketiga. Tingkat ketiga. Lin Bai berjalan ke tingkat ketiga dan mendapati dirinya melayang tinggi di langit pada saat ini, gelombang kekuatan guntur yang menakutkan secara bertahap berkumpul di langit. Guntur. Wajah Lin Bai menunjukkan sedikit kegembiraan, dan jiwa pedang pemakan muncul dari kepalanya. Bab 1114 Gunung Susunan Ajaib. Guntur. Lin Bai melayang di langit, menatap ke awan. Di awan gelap, garis-garis kekuatan guntur ungu terkondensasi, dan mulai membombardir ke bawah. Telan jiwa pedang. Lanjutkan saja. Lin Bai memutar jiwa pedang dan melemparkannya ke atas ke langit.
Kekuatan guntur yang baru saja dikeluarkan dari awan langsung ditebang oleh Lin Bai dengan pedang, dan kemudian langsung ditelan ke dalam tubuh oleh jiwa pedang. Lin Bai duduk bersila di udara. Jiwa pedang pemakan bergegas ke langit dan terus membunuh, memotong semua guntur langit satu persatu, dan kemudian langsung menelannya ke dalam tubuh. Sejumlah besar kekuatan guntur disuntikkan ke dalam tubuh Lin Bai, tidak hanya dengan cepat meningkatkan dantian Lin Bai, tetapi juga terus-menerus melemahkan kulit dan tubuh Lin Bai. Aku sudah lama mengatakan bahwa sayang sekali jika tidak menunjukkan kekuatan melahap jiwa pedang. Mungkin prajurit dan monster lain akan terkena dampak besar di level kedua dan ketiga, atau mungkin ribuan hanya setelah melalui semua jenis dari kesulitan bisakah kita memasuki level keempat. Tapi bagiku, level kedua dan ketiga sama saja. Menelan jiwa pedang, bunuh untukku. Menelan jiwa pedang gila di langit. Naik, potong langsung matikan guntur, dan telan ke dalam tubuhmu. Bagaimana ini mungkin? Chang Yun, yang duduk bersila setelah tingkat ke-9, berdiri dari tanah dengan marah, bahkan guntur langit ditelan olehnya, dan itu masih memicu budidayanya. Deklan surga yang melahap. Apakah semua prajurit begitu menakutkan? Naik ke tingkat keempat. Wajah Chang Yun mengembun, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Segera, guntur di tingkat ketiga ditarik kembali, dan sebuah pintu cahaya terlihat di atas awan. Setelah mengumpulkan guntur langit, apakah Anda akan membiarkan saya memasuki tingkat keempat? Lin Bai melihat bahwa tidak ada lagi guntur langit di langit, dan segera menggelengkan kepalanya tanpa daya, sayang sekali. Jika terus berlanjut selama sementara, saya bisa berada di tingkat ketiga. Guan Nei telah menembus ke alam pil surgawi tingkat keempat. Baru saja, Lin Bai menangkap kekuatan guntur dan menerobos dari alam pil surgawi tingkat ketiga ke tahap puncak. Dia hanya berjarak satu garis tipis dari alam pil surgawi tingkat keempat. Tapi tidak ada guntur lagi di sini, jadi akan membuang-buang waktu jika Lin Bai tetap tinggal. Segera, Lin Bai berdiri dan berjalan menuju pintu cahaya. Memasuki level keempat. Chang Yun melihat Lin Bai memasuki tingkat keempat, dengan cibiran di wajahnya, api bumi tidak akan membakarmu, dan guntur langit tidak akan membunuhmu, tetapi tingkat keempat ini adalah tingkat susunan terlarang. Formasi di sini ada di sini. Dan pembatasan sudah cukup untuk menjebakmu sampai kamu mati karena usia tua. Kamu tidak akan pernah keluar seumur hidupmu. Senyum sinis muncul di wajah Chang Yun. Tingkat keempat. Lin Bai muncul di gunung. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa dia sedang berdiri di puncak gunung, dan di kejauhan ada pegunungan yang tidak bisa dilihat secara sekilas. Di bawah pegunungan Lin Bai, masih ada pintu berkedip ini. Gerbang cahaya ada di kaki gunung. Bisakah kamu lewat begitu saja? Wajah Lin Bai tersentuh, dan dia segera mulai berpikir dalam-dalam. Lin Bai melihat lagi bahwa di bawah gunung lain, ada juga pintu terang yang bersinar, menuju ke tingkat kelima. Sepertinya setiap prajurit yang mencapai tingkat keempat akan datang ke gunung semacam ini. Selama dia berjalan turun, dia bisa memasuki tingkat kelima. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, lalu berjalan menyusuri jalan batu di gunung. Namun, Lin Bai berjalan lebih dari 1 jam, tetapi dia tidak turun gunung, sebaliknya, Lin Bai merasa dia semakin menjauh dari pintu cahaya, dan ada perasaan lain seolah-olah dia berdiri diam. Apakah itu dibatasi oleh lingkaran sihir? Kamu ingin menjebakku? Lin Bai segera melihat bahwa tempat ini adalah gunung besar formasi sihir. Lin Bai pernah menemukan gunung lingkaran sihir semacam ini sebelumnya. Gunung Wuyi di 9 halaman punggung Bukit Senji mirip dengan gunung lingkaran sihir Tiongkok. Di gunung semacam ini, setiap tanaman, pohon, bunga dan batu di atasnya semuanya dibentuk oleh batasan lingkaran sihir. Jika Anda tidak mengetahui rahasia kelenturannya, Anda mungkin tidak akan pernah bisa turun dari puncak gunung. Chang Yun tersenyum dingin, bahkan jika Master Formasi ada di sini lagi, akan memakan waktu beberapa bulan untuk memecahkannya. Jika itu adalah prajurit biasa yang tidak memahami formasi, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Dan tempatmu berada gunung ini adalah formasi paling kompleks dan indah di tempat ini. Itu diatur bersama oleh lebih dari 100 Master Formasi ketika Sekte Abadi Merah berada di puncaknya. Jangan katakan itu. Kamu, bahkan jika Master Formasi datang, kamu harus menggunakan sebagian tangan dan kakimu. Dan kamu, jika kamu tidak memahami formasinya, kamu akan terjebak di gunung selama sisa hidupmu. Chang Yun menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Namun dalam kegelapan, api hijau di mata King He berkedip aneh. Telan jiwa pedang. Metode rahasia. Langgar larangan. Lin Bai tersenyum menghina, dan jiwa pedang yang menelan menyala, dan cahaya pedang tiba-tiba menembus udara dari puncak gunung. Sepanjang jalan, itu langsung menghancurkan semua lingkaran sihir terlarang di seluruh gunung. Dipotong-potong. Lin Bai berjalan turun dari puncak gunung dengan tampilan santai, sampai ke gerbang cahaya, tersenyum menghina, dan memasuki tingkat kelima. Ah! Chang Yun duduk di belakang lantai 9,
matanya melebar, dan mulutnya sangat terkejut hingga ada telur yang dimasukkan ke dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Gunung formasi sihir yang disusun bersama oleh lebih dari 100 master formasi dari Sekte Abadi Merah kita, yang sangat indah, sangat aneh, dan sangat cerdik, sebenarnya dipotong menjadi tumpukan sampah oleh anak ini dengan satu pedang. Kata Chang Yun tidak percaya. Ketika King He melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa, hahaha, Chang Yun, sepertinya formasi gunungmu tidak bisa menjebak junior di klanku. Chang Yun berteriak frustrasi. King He, jangan berpuas diri. 4 level pertama hanyalah ujian kecil, yang terakhir adalah di mana kamu mengandalkan keterampilanmu. Tingkat kelima, ranah senjata. Di level ini, dengan kekuatannya, dia tidak bisa melawan serangan senjata-senjata itu. Kata Chang Yun bangga. Dunia pedang dan senjata ini disempurnakan oleh lebih dari 100 penyuling senjata dari Sekte Abadi Merah kita saat itu. Bahkan pada saat itu dianggap sebagai tempat yang berbahaya dan berharga. Kalau begitu Lin Bai, ini benar-benar mustahil untuk lulus. Chang Yun menunjukkan ekspresi tekad di wajahnya. Tapi saat ini, Chang Yun sekali lagi melihat ke level kelima. Hanya seruan pelan dari Lin Bai yang terdengar. Metode rahasia roh bela diri. Hentikan pertarungan. Roh pedang itu menyala, dan senjata yang disebut Chang Yun sebagai senjata yang kuat dan luar biasa di tingkat kelima berubah menjadi potongan-potongan tepat di bawah pedang Lin Bai, dan Lin Bai pergi dengan sangat tenang. Memasuki level ke-6. Ini. Chang Yun melihat Lin Bai memasuki level ke-6 hanya dalam satu tarikan napas setelah memasuki level kelima, dengan ekspresi panik yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Hahaha, Chang Yun, ini adalah senjata yang disempurnakan bersama oleh lebih dari 100 ahli pemurnian senjata dari Sekte Abadi Merahmu. Kenapa senjata itu bahkan tidak bisa memblokir pedang dari keturunan klanku? Hahaha, kata King He dengan gila, tertawa keras. Chang Yun menghela nafas tanpa daya. Apakah semua anggota klan Tian-Tian begitu menantang? Chang Yun menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya. Bab 1115 tingkat ke-7. Makam Setan. Chang Yun menyaksikan Lin Bai memasuki level ke-7 dengan ekspresi dingin. Api dari bumi tidak dapat membakarmu. Guntur dari langit tidak dapat membunuhmu. Lingkaran sihir tidak dapat menjebakmu. Senjata ajaib tidak dapat menghentikanmu. Sekarang kamu bisa melewati 2/3 dari 9 level. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang 3 level berikutnya. Kalau begitu, biarkan aku memilih beberapa lawan untukmu. Mata Chang Yun berkilat, dan mata dinginnya menatap beberapa level berikutnya setelah Lin Bai. Di tingkat kedua, namamu Lu Yang. Aku akan memberimu senjata bela diri terhebat, labu api biru. Masuk ke tingkat ketiga. Chang Yun menunjuk ke kejauhan. Di tingkat kedua, seorang pria berambut merah sedang mencarinya dengan tatapan kosong. Dalam perjalanan ke tingkat ketiga, tiba-tiba di depannya, di bawah retakan bumi yang hangus, sebuah labu hijau muncul. Dia mengambilnya dan melihatnya, dan segera berseru, senjata seni bela diri yang ekstrim. Kemudian, memasuki pintu cahaya tingkat ketiga, dia keluar lagi. Sekarang di depannya, saya, Lu Yang, benar-benar orang yang terpilih. Saya tidak hanya menemukan senjata spiritual yang sangat kuat, tetapi saya juga menemukan gerbang cahaya untuk memasuki tingkat ketiga. Pria berambut merah itu sangat gembira. Setelah mengenali pemiliknya labu api hijau, melangkah ke pintu yang terang. Dengan senjata roh jiwu di tangan, api di dalam labu dapat melawan guntur, lingkaran sihir, dan senjata. Dan kamu sangat kuat. Kamu berada di alam Tiandan tingkat 9, dan kamu memenuhi syarat untuk mencapai tingkat ke-7. Chang Yun Duo. Setelah melihat Lu Yang 2 kali, dia segera melihat ke arah lain. Di tingkat ketiga, klan iblis Fuyuan akan memberimu kapak dewa petir untuk memasuki tingkat keempat. Chang Yun menunjuk lagi, dan di bawah guntur tingkat ketiga, di depan seorang pria kekar, dia meraih petir di depannya. Guntur berubah menjadi kapak biru es di tangan pria kekar. Senjata spiritual yang paling kuat, kapak dewa petir. Tuhan tolong aku. Hahaha. Aku, Fuyuan, memang yang terpilih. Aku telah menemukan semua senjata spiritual yang paling kuat. Pria iblis itu berkata dengan tertawa liar. Chang Yun berkata dengan dingin, kamu adalah seorang kultivator dari klan iblis. Kamu memiliki tubuh yang kuat dan kekurangan senjata spiritual yang kuat. Kapak dewa petir ini akan menutupi kekuranganmu. Chang Yun kemudian melihat ke arah lain, jarang melihat prajurit sempurna di alam Tiandan di sini. Di tingkat ketiga, Khan akan memberimu armor dewa perang api darah. Setelah Chang Yun selesai berbicara, dia menunjuk lagi. Sambaran guntur terjadi. Khan, yang berada di bawah guntur, tiba-tiba merasa ada sesuatu di dalam guntur. Dia segera mengulurkan tangan dan mengambil sepotong baju besi. Dia berkata dengan ekspresi terkejut, itu sebenarnya adalah senjata spiritual yang sangat bela diri. Meskipun masuk setelah datang ke sini,
saya tahu bahwa 9 level ini berisi senjata spiritual yang sangat kuat, serta peluang besar lainnya. Namun, setelah mencari beberapa hari di Kota Emas, saya tidak dapat menemukan satupun senjata spiritual yang sangat kuat. Saya tidak menemukan satupun senjata spiritual yang sangat kuat. Aku tidak menyangka aku akan menemukannya di sini. Kehan berkata dengan sangat gembira sambil mengenakan baju besi berwarna merah darah ini. Pada saat yang sama, Chang Yun menunjuk ke arah lain, klan iblis Long Hui, berikan kamu senjata seni bela diri, jarum yang mulus. Pria, klan iblis, Long Hui tiba-tiba merasakan gelombang ombak datang dari belakang. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat sebuah jarum kecil berwarna putih keperakan sekitar 10 cm muncul di belakang punggungnya. Dia mengeluarkannya dengan rasa ingin tahu, dan wajahnya langsung menjadi gembira. Haha, Tuhan tolong aku awalnya berlatih teknik rahasia kecepatan, tapi sekarang aku punya jarum mulus ini, yang bisa menembus setiap lubang dan bisa membunuh orang. Dan tidak terlihat. Chang Yun melihat ke arah lain, Liang Kun, berikan kamu pisau api hijau. Pria berambut hijau itu mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan pisau api hijau muncul di tangannya, dan segera ada bekas ekstasi di matanya. Chang Yun memandang seorang pemuda di gunung lingkaran sihir dan berkata dengan tenang, Sang Suo, kamu adalah penggarap lingkaran sihir. Aku memberimu bendera terlarang. Di gunung lingkaran sihir, apa muda? Sedang duduk bersila. Di gunung lingkaran sihir, dia sedang mempelajari batasan lingkaran sihir misterius. Tiba-tiba, sebuah celah terbuka di tanah, dan sebuah spanduk bendera muncul di depannya. Sang Suo menangkapnya dengan terkejut, matanya bersinar dengan cahaya yang sangat fanatik. Kemudian, Chang Yun melihat ke arah lain, Hua Yuxian, berikan kamu payung kuno Ventian. Hua Yuxian saat ini sedang mengembara di tingkat kedua, dan tiba-tiba sesuatu muncul di bawah bumi hangus di depannya, yang menarik perhatiannya. Setelah dia segera berjalan mendekat, dia mengambilnya dan melihat bahwa itu ternyata adalah payung kuno. Setelah Chang mengirimkan beberapa senjata spiritual yang sangat bela diri, dia segera kembali ke kedamaian. Di dunia gelap, King He melihat apa yang telah dilakukan Chang Yun, dan berkata dengan dingin, Sekte Cixian Anda benar-benar kekanak-kanakan. Anda memberitahu mereka bahwa ada peluang tak terbatas yang tersembunyi di dalam 9 tingkat. Mereka menganggapnya serius. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa peluang ini berada di bawah kendali Anda. Jika Anda tidak bersedia memberikannya, tidak ada yang akan dapat menemukan peluang apapun. Ambil contoh senjata seni bela diri ekstrim ini. Jika bukan untukmu, keluarkan atas inisiatifmu sendiri, bahkan jika mereka mencari kepala, mereka tidak akan dapat menemukannya. King He berkata dengan dingin. Jika kamu masih memiliki nafas, sebaiknya kamu mengkhawatirkan generasi muda klanmu. Tak satu pun lawan yang aku pilih untuknya mudah untuk diacau, kata Chang Yun sambil tersenyum dingin. Chang Yun, aku mengerti bahwa kamu tidak puas denganku. Bagaimanapun, aku memanfaatkan sekte abadi merahmu, tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menghadapi generasi muda klanku hanya dengan telur busuk dan tomat busuk ini, maka kamu terlalu khayalan. King He berkata dengan dingin. Sebagai keturunan klan kita, meskipun Chang Yun melakukan ini dengan tidak pantas, dia telah mengeluarkan begitu banyak senjata spiritual yang sangat kuat, dan sekarang itu semua adalah hal yang sangat kamu butuhkan. Jika aku tidak ikut campur, itu bisa dianggap sebagai memberi kamu kesempatan pertamamu. Jika kamu memiliki kemampuan, senjata seni bela diri ekstrim ini adalah milikmu. Api hijau menyala di mata King He. Melangkah melewati pintu cahaya, Lin Bai memasuki tingkat ketujuh. Apakah ini tingkat ketujuh? Lin Bai melangkah ke tingkat ketujuh dan melihat ke atas. Ada pegunungan berdarah di depannya. Mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di pegunungan. Mayat-mayat ini bukanlah prajurit, tapi monster yang sangat kuat. Ada semua mayat di sini, dan mayat-mayat ini semuanya monster. Monster-monster ini sangat kuat. Setidaknya monster-monster ini ketika binatang itu masih hidup, ia berada di setidaknya di alam terbang. Lin Bai berjalan dengan hati-hati di pegunungan tempat mayat ada di mana-mana. Karena mereka monster, apakah ada darah iblis? Darah iblis dari alam surga terbang adalah tonik yang hebat bagiku. Mata Lin Bai tiba-tiba berbinar, dan dia segera berlari menuju mayat-mayat ini dan membuka mayat-mayat itu. Monster-monster yang kuat. Lin Bai menemukan bahwa darah iblis pada mayat monster-monster ini pada dasarnya telah terkuras habis. Apakah sudah hilang? Kemana perginya semua darah iblis ini? Lin Bai mencari dengan cermat dan menemukan bahwa semua darah iblis sepertinya telah terkuras habis. Tiba-tiba, Lin Bai mendatangi tubuh naga piton besar, mengeluarkan pedang Ziyun, membelah tubuh naga piton besar, dan menemukan ada darah iblis di dalamnya. Ada darah iblis, meskipun tidak banyak, hanya 10 tetes. Tetapi darah iblis ini adalah darah esensi dari binatang iblis ini. Darah iblis biasa dibiarkan kosong, tetapi darah esensinya masih ada. Mengalir di dalam tubuh.
Lin Bai berkata dengan terkejut terus-menerus. Telan jiwa pedang. Lin Bai segera mulai menelan jiwa pedang, mencoba melahap sisa esensi dan darah terakhir monster ini. Tetapi pada saat ini, ketika Lin Bai baru saja menggunakan jiwa pedang menelan, naga piton yang telah tergeletak di tanah dan telah mati selama bertahun-tahun tiba-tiba mulai bergetar, dan tubuh besarnya terpelintir di tanah. Kemudian, raungan. Raungan yang memekakkan telinga datang. Ular piton ini benar-benar hidup kembali. Hidup. Lin Bai terus berseru. Bab 1116 mengendalikan serangga mayat. Raungan. Raungan naga yang memekakkan telinga menyebar, dan kekuatan yang kuat bercampur dalam gelombang suara, memaksa Lin Bai mundur 100 meter hidup-hidup. Saat Lin Bai mundur, tiba-tiba, saya menemukan bahwa tumpukan mayat monster ini berguncang dengan cepat, dan monster-monster yang telah mati entah berapa tahun naik dari tanah satu demi satu. Dibangkitkan. Apakah semua monster yang mati dibangkitkan? Lin Bai tiba-tiba menjadi ketakutan, bagaimana ini mungkin? Monster-monster ini telah mati entah berapa tahun. Bahkan jika mereka kuat selama hidup mereka, jiwa mereka telah dimakan habis selama bertahun-tahun tanpa akhir. Bagaimana mungkin? Untuk dibangkitkan. Lin Bai sangat terkejut, melihat monster yang dibangkitkan. Tidak, mereka sepertinya tidak dibangkitkan. Monster-monster ini masih memiliki energi kematian yang kuat di tubuh mereka, dan mereka tidak bernyawa. Mereka tidak dibangkitkan. Ini pasti tidak bisa dianggap sebagai kebangkitan. Ini salah satunya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Wajah Lin Bai menjadi gelap. Mengaum. Raungan. Dentuman. Raungan yang memekakkan telinga datang dari belakang. Monster-monster di sekitar Lin Bai berdiri dari tanah. Dalam sekejap mata, semua monster-monster di dunia sepertinya telah dibangkitkan. Tidak, aku dikepung. Lin Bai terkejut saat menyadari bahwa ketika monster-monster ini berdiri, Lin Bai berada di tengah-tengah mereka. Sikat. Lampu hijau muncul di pupil setiap monster-monster. Kuek, kuek. Monster-monster itu memutar kepala mereka yang pecah-pecah dan memandang Lin Bai satu demi satu. Pada saat ini, Lin Bai ditatap oleh mata hijau ribuan monster, seluruh tubuhnya gemetar dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Mengaum. Seekor binatang iblis meraung dan segera bergegas menuju Lin Bai. Dan monster lainnya juga melakukan hal yang sama, menyerang Lin Bai seperti kilat. Pedang terbang. Lin Bai sudah menyadari bahwa dia dikelilingi, jadi dia segera menggunakan pedang terbangnya dan terbang ke langit. Namun, tepat ketika Fei Jian hendak meninggalkan pengepungan monster itu, tiba-tiba sebuah batu yang menutupi langit turun dari langit, mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan dan tidak menyenangkan, dan cakarnya yang tajam menyerang tubuh Lin Bai. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan di dapeng ini membuat Lin Bai sangat ketakutan. Pergi. Lin Bai mengayunkan pedangnya ke belakang, dan kekuatan pedang tertinggi meledak, menyerang monster itu. Bang! Suara keras menyebar, dan kekuatan yang kuat menyebabkan Lin Bai terbang mundur dan menghantam tanah. Ketika Lin Bai jatuh, monster di tanah membuka mulutnya, menunggu Lin Bai jatuh ke dalam mulutnya. Tidak bagus. Lin Bai terus berteriak, wajahnya dingin, dan saat dia mendarat di tanah, dia menebas dengan pedang Ziyun dan pedang Qingge. Pedang tertinggi. Hancurkan kekosongan. Sebuah pedang menebas dengan marah, dan cahaya pedang yang sangat tajam langsung memotong beberapa monster-monster di bawah. Tetapi meskipun Lin Bai memotong tubuhnya, kepala mereka sepertinya tidak mengalami kerusakan apapun. Tidak bisakah dia dibunuh? Lin Bai tertegun. Ketika Lin Bai tertegun, sejumlah besar monster di sekitarnya menerkamnya lagi. Lin Bai buru-buru menggunakan pedang tertinggi, dan serangkaian bayangan pedang dan energi pedang yang menakutkan meraung, menebas monster yang berlarian satu persatu, tetapi beberapa dari mereka telah dicabik-cabik oleh Lin Bai. Ini tidak benar, ada yang aneh. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia menyerang, monster-monster ini tidak dapat dibunuh. Bahkan jika Lin Bai memenggal kepala mereka masih akan menerkam Lin Bai dengan gigi dan cakar terbuka. Kita tidak bisa terus seperti ini. Benda-benda ini tidak bisa dibunuh sama sekali. Jika aku terus melawan mereka, aku mungkin harus menunggu kematian setelah kekuatan spiritualku habis. Wajah Lin Bai sedikit tenggelam. Kita harus menemukan jalan. Di tumpukan mayat monster, Lin Bai berpikir keras. Setelah tingkat ke-9, Chang Yun tersenyum dingin, sulit untuk menangani serangga pengontrol mayat di makam iblis. Meskipun mayat monster ini sudah mati, mereka pasti adalah monster-monster di atas alam surga terbang selama hidup mereka, dan mereka kekuatannya sangat menakutkan. Jika serangga pengendali mayat dapat mengerahkan kekuatan sekecil apapun, itu sudah cukup untuk menghancurkanmu. Sepertinya kamu tidak perlu menunggu orang lain mengambil tindakan, kamu bisa, aku tidak bisa keluar dari makam iblis sama sekali. Chang Yun langsung mencibir. Lin Bai terlibat dalam pertempuran sengit di makam iblis. Pada saat itu, Lin Bai menembakkan pedang dengan seluruh kekuatannya dan secara tidak sengaja menusuk mata monster. Puff!
Sepotong cairan hijau keluar dari mata monster itu. Segera, seekor serangga seukuran kepalan tangan terbang keluar. Bak ini terlihat seperti kunang-kunang. Saat serangga itu terbang, monster dengan cakar dan gigi itu tiba-tiba jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Serangga itu. Apakah serangga itu menyebabkan masalah? Lin Bai terkejut. Segera, mata Lin Bai berputar, dan dia melihat ke arah naga piton di dekatnya. Dia bergegas keluar dengan pedang, dan cahaya pedang yang terang menembus mata hijau naga piton itu. Puff! Serangga di dalamnya langsung dibunuh oleh Lin Bai. Dan ular piton itu langsung jatuh ke tanah. Tentu saja, saya menemukannya. Lin Bai tampak sangat gembira dan menemukan cara untuk mengakhirinya. Kalau begitu, pedang terbang, satu pedang bisa mengubah 1000. Setelah Lin Bai menemukan jalan, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Pedang terbang itu terayun ke udara, dan ribuan bayangan pedang segera melesat ke segala arah. Bayangan dari setiap pedang terbang secara akurat menusuk ke pupil mata monster-monster, langsung membunuh serangga di dalamnya. Setelah serangga mati, monster-monster ini tiba-tiba jatuh ke tanah lagi. Itu benar, itu benar. Benar-benar serangga inilah yang menyebabkan masalah. Lin Bai tampak sangat gembira dan melarikan diri, membelah kulit dan daging ular piton itu, dan menemukan sari darah di dalamnya. Telan jiwa pedang. Jiwa pedang bergerak dan menelan semua esensi darah. Monster-monster ini semuanya berada di atas alam Feitian selama hidup mereka. Darah monster mereka sangat berharga. Lin Bai menyerap 10 tetes darah monster naga piton dan langsung pergi dari puncak alam pil surgawi tingkat ketiga ke alam pil surgawi tiba-tiba, alam tingkat keempat. Kamu telah mencapai alam pil surgawi tingkat keempat. Esensi darah ini memang sangat berharga. Ada sekitar 10.000 mayat monster-monster di sini, dan saya tidak tahu berapa banyak esensi darah yang masih ada di sana. Saya seharusnya menjadi satu-satunya di tingkat ketujuh sekarang. Yah, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan para pejuang dan monster itu untuk mencapai tingkat ketujuh. Teruslah mencari. Selalu baik untuk menemukan lebih banyak, dan mayat monster ini juga sangat berharga. Lin Bai tampak bahagia, menginjak pedang terbang, dia bergegas menuju monster-monster itu. Setelah membunuh serangga di monster-monster itu dengan satu pedang, pedang terbang itu menebas mayat monster-monster itu. Ketika Lin Bai menemukan esensi dan darahnya, dia segera melahapnya. Jika dia tidak menemukannya, dia terus mencari untuk yang berikutnya. Dalam siklus ini, Lin Bai bersenang-senang membunuh di tingkat ketujuh. Setelah tingkat ke-9, Chang Yun melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu ketahuan begitu cepat? Keterampilan observasimu cukup bagus. Bab 1117 Klan Iblis datang. Di tingkat ketujuh, Lin Bai berulang kali mencari sisa esensi dan darah di mayat monster itu. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Di bulan ini, Lin Bai menemukan hampir 100 tetes sari darah. Biarkan tingkat kultivasi Lin Bai menerobos dari tahap awal alam Tian dan tingkat keempat ke tahap puncak alam Tian dan tingkat keempat. Kita telah mencapai puncak alam Tian dan tingkat keempat. Kita masih sedikit lagi untuk menerobos ke alam Tian dan tingkat kelima. Lin Bai tampak antusias. Dia mendongak dan melihat tubuh monster binatang buas yang tidak bisa dilihat sekilas. Di matanya, itu seperti harta karun yang sangat besar, menunggu Lin Bai untuk menggali. Dan pada saat ini, dalam 1 bulan, beberapa prajurit telah memasuki level ke-7. Ya Tuhan, kenapa ada begitu banyak monster di sini? Sulit dipercaya. Berhenti bicara omong kosong dan ambillah. Ini semua monster terbang. Meskipun mereka telah mati selama bertahun-tahun, tubuh mereka masih hidup. Bahkan 1 tulang pun bisa bernilai banyak uang jika dijual. Ya, setiap monster adalah harta karun. Armor skala dapat digunakan untuk menempa senjata spiritual pertahanan. Tulang dapat digunakan untuk menempa senjata spiritual ofensif. Semuanya adalah harta karun. Beberapa prajurit terkejut saat melihat mayat monster di makam monster. Setelah para prajurit ini berseru dalam waktu singkat, mereka semua bergerak menuju monster-monster itu, dengan cepat membongkar tubuh monster-monster itu dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Pada saat ini, Long Hui berjalan dari tingkat ke-6 dan memasuki tingkat ke-7 ini. Kenapa begitu banyak senior klan iblis yang mati di sini? Para senior klan iblis ini, dan mereka semua itu adalah tingkat kultivasi di atas alam Feitian. Meskipun dia telah mati selama bertahun-tahun, masih ada kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Long Hui juga melihat ke depannya dengan kaget. Setelah Long Hui melihatnya, dia melihat beberapa prajurit membongkar mayat monster satu persatu dengan ekspresi gembira di wajah mereka, membongkar sisik, kulit, daging, dan tulang dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Terutama senyuman gembira di wajah mereka membuat Long Hui sedikit tak tertahankan. Klan Naga Bumi selalu menjadi pemimpin klan monster punggung ajaib, dan selalu mengambil perlindungan klan monster sebagai tanggung jawabnya sendiri.
Sebagai jenius tertinggi di klan Naga Bumi, Long Hui telah diasuh oleh Kaisar Naga sepanjang tahun, dan sudah lama sejak klan Iblis menganggapnya sebagai misinya sendiri untuk melindungi klan Naga Bumi. Sekarang dia melihat para prajurit ini mulai membongkar mayat monster-monster, dia langsung menjadi marah. Sekelompok semut prajurit, berani menyentuh senior klan iblisku. Mati! Long Hui bergegas, melambaikan lengan bajunya, dan jarum perak menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Yo, ini Long Hui. Soalnya, para pendahulu klan iblismu telah mati selama bertahun-tahun. Jangan serahkan harta ini dengan sia-sia. Selain itu, membiarkan mereka membusuk di sini adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Ayo kita ambil kembali ke Miracle Ridge dan menjadikannya senjata spiritual. Ini bisa dianggap sebagai pemanfaatan limbah. Hahaha, semua prajurit ini adalah prajurit di alam Tiandan tingkat 9, meskipun Long Hui sudah berada di alam Tiandan. Alam Dzogchen, tapi mereka tidak takut sama sekali. Meskipun Long Hui adalah komandan iblis dari 12 rumah iblis, setara dengan putra suci dari punggung bukit ajaib, mereka tetap yakin bahwa dengan upaya bersama mereka, pertempuran dengan Long Hui bukanlah hal yang mustahil. Menggunakan limbah. Haha, kamu berani sekali hingga berani mengatakan itu di hadapanku. Pergilah ke neraka. Long Hui melambaikan lengan bajunya, dan jarum perak menghilang di depan Long Hui. Long Hui, kami memiliki 7 prajurit di sini yang berada di alam pil surgawi tingkat 9. Apakah kamu ingin bertarung dengan kami? Prajurit itu berkata dengan dingin. Fiuh. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah jarum perak langsung menembus pelipis kirinya, lalu keluar dari tengkoraknya dan menusuk prajurit lain dalam sekejap. Buhohoho. Serangkaian suara menusuk menyebar. Ketujuh prajurit di alam pil surgawi tingkat 9 ini jatuh langsung ke tanah, darah mereka mengalir tanpa henti. Saat mereka mati, mereka bahkan tidak mengerti apa yang membunuh mereka. Long Hui mengangkat tangannya, dan jarum perak muncul di telapak tangannya. Dia tersenyum dingin, bertarung denganmu. Haha, apakah kamu layak bertarung denganku? Tanda hubung. Long Hui membunuh ketujuh Tiandan ini. Prajurit tingkat 9 mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Bai, yang terus-menerus menyerang mata monster itu di antara mayat monster itu, matanya langsung menjadi galak. Ada semut lain di alam Tiandan tingkat keempat. Mati saja. Long Hui menjentikkan jarinya, dan jarum perak terlepas dari tangannya lagi. Lin Bai merasa seperti ikan di air di antara mayat monster, terus-menerus membunuh serangga hijau untuk mencari sari darah. Tetapi pada saat ini, bulu-bulu di sekujur tubuh Lin Bai berdiri tanpa sadar, dan hawa dingin sedingin es datang dari telapak kaki hingga dahinya. Apa? Lin Bai mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Long Hui. Tapi Lin Bai melihat bahwa dia dan Long Hui masih berada ribuan meter jauhnya. Mata Long Hui dipenuhi dengan niat membunuh, dengan seringai dingin di bibirnya. Tidak ada apapun di antara mereka. Namun, nafas kematian ini semakin kuat. Lin Bai tanpa sadar membuat 9 putaran langkah pedangnya, dan pada saat yang sama memblokir pedang Ziyun di depannya. Saat suara tajam terdengar, Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat sebuah lubang kecil dengan diameter kurang dari 1 mm terbuka pada bilah pedang Ziyun, dan sebuah jarum perak terbang ke arahnya. Ketika Lin Bai melihat jarum perak, keringat dingin muncul di seluruh wajahnya, dan seluruh tubuhnya menjadi ketakutan. Niat membunuh yang membuat jantung berdebar bahkan lebih mengancam untuk melahap Lin Bai. Tidak bagus. Langkah pedang 9 putaran sudah siap untuk dilakukan. Saat Lin Bai melihat jarum perak, Lin Bai dengan paksa menggerakkan langkah pedangnya dan bergerak ke samping dengan tubuhnya. Tetapi meskipun kecepatan langkah pedang 9 putaran luar biasa, kecepatan jarum perak ini bahkan lebih tak tertandingi. Saat Lin Bai bergerak, jarum perak menembus langsung ke dada Lin Bai. Kekuatan mengerikan segera meledak di tubuh Lin Bai, rasanya seperti ada bom yang akan meledak di tubuhnya. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah, ekspresinya sedih. Membuka pakaian di dadanya, Lin Bai melihat ada tusukan peniti kecil di dadanya yang hampir tidak terlihat, dan bekas darah meluap saat ini. Kekuatan yang luar biasa. Itu adalah senjata spiritual yang sangat kuat. Lin Bai sangat terkejut. Hah, kamu benar-benar diizinkan melarikan diri. Long Hui mendekati Lin Bai saat ini, dengan senyum lucu di wajahnya. Kamu benar-benar menemukan senjata seni bela diri terhebat. Lin Bai memandang Long Hui dengan kaget. Senjata bela diri ekstrim bisa dikatakan sebagai ciptaan terhebat di antara 9 level, lagi pula jumlah senjata bela diri ekstrim di Miracle Ridge hanya 1 tangan, yang sangat langka. Seorang pejuang yang memperoleh senjata spiritual yang sangat kuat pasti akan memiliki kekuatan tempur 2 kali lipat. Setelah memasuki level ke-9, Lin Bai juga mencari senjata seni bela diri terhebat. Apakah itu di kota kuno emas atau di level berikutnya, Lin Bai sedang mencarinya, tetapi dia tidak dapat menemukan senjata seni bela diri yang ekstrim. Jangan katakan bahwa Lin Bai tidak mencari dengan cukup hati-hati, Lin Bai hampir melewati kota kuno emas dan level lainnya dan tidak dapat menemukan satu pun.
Dan Long Hui benar-benar ditemukan. Apakah mereka sudah bertarung? Chang Yun memandang Lin Bai dan Long Hui di tingkat ketujuh, dengan cibiran di wajahnya. Long Hui, seorang jenius dari klan iblis, memiliki tingkat kultivasi sempurna di alam Tiandan, dan memegang senjata seni bela diri terhebat dengan mulus. Jarum. Lin Bai, apa pendapatmu tentang lawan yang kutemukan untukmu ini? Chang Yun menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Bab 1118 King He mengambil tindakan. Satu jari menghancurkan langit. Long Hui mendekat dan menatap Lin Bai dengan dingin. Yang mulia, saya tidak memiliki keluhan terhadap Anda, jadi mengapa repot-repot menyerang saya secara diam-diam? Lin Bai melirik tusukan peniti kecil di dadanya dengan rasa takut yang masih ada, wajahnya menjadi dingin. Jika Lin Bai tidak mengelak tepat waktu sekarang, jarum perak ini akan menembus jantung Lin Bai. Dan saat jarum perak memasuki tubuh, kekuatan mengerikan dari senjata bela diri yang ekstrim akan meledak langsung dari tubuh, menghancurkan jantung dan organ dalam Lin Bai. Tidak ada keluhan atau permusuhan. Bagaimana Anda bisa dianggap tidak memiliki keluhan dan permusuhan ketika Anda dengan ceroboh menghina senior klan iblis saya? Long Hui berkata kepada Lin Bai dengan tegas, kemarahan dalam kata-katanya terbukti dengan sendirinya. Mati. Long Hui sama sekali tidak ingin mengatakan apapun kepada Lin Bai. Dengan jentikan tangannya, jarum perak yang tak terlihat itu menyerang lagi. Jarum perak itu sepertinya menyatu dengan kehampaan, tanpa jejak sama sekali. Pedang terbang. Satu pedang menghasilkan 1000. Ketika Lin Bai melihat jarum perak menghilang dari tangan Long Hui, dia segera menggerakkan pedang terbang itu. Ribuan bayangan pedang segera turun, menutupi wajah Lin Bai dengan rapat. Inilah kegunaan luar biasa dari Wan Jianjue yang dikembangkan secara independen oleh Lin Bai. Ribuan bayangan pedang tidak hanya bisa menyerang, tapi juga bisa digunakan untuk pertahanan. Dang dang dang. Ketika ribuan bayangan pedang memenuhi sekeliling Lin Bai, serangkaian suara logam yang menusuk terdengar. Lin Bai berubah pikiran dan melihat jarum perak menembus semua pertahanan bayangan pedang dan menembus dahi Lin Bai. Tidak bagus. Lin Bai sangat ketakutan dengan bayangan kematian di jarum perak hingga dia berkeringat dingin. Ayo pergi. Lin Bai menarik bayangan pedangnya, dan pedang terbang itu muncul lagi. Segera, Lin Bai menginjak pedang terbang dan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari tempatnya. Mau lari? Diam. Wajah Long Hui menjadi gelap, dan dia segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengejarnya. Dan saat ini, ke arah Lin Bai berjalan dengan pedang terbang, pria kekar lainnya muncul di depan Lin Bai. Dia baru saja mencapai tingkat ketujuh, dan sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, dia melihat aliran cahaya terbang langsung ke arahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak, astaga, apa ini? Pria itu tanpa sadar mengeluarkan senjatanya, ini adalah kapak perang dengan kekuatan guntur. Saat dia melihat aliran cahaya, dia menebas ke udara. Di atas kapak perang guntur, kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi jatuh seperti menghancurkan kehampaan. Puff! Kapak ini menghantam langsung ke tubuh Lin Bai. Lin Bai terpotong dan terjatuh 100 meter jauhnya, muntah darah dan tampak pucat. Fu Yuan, kamu datang pada waktu yang tepat. Jika kamu datang semenit kemudian, aku mungkin tidak bisa menyusul orang ini. Long Hui mendekat pada saat ini, dengan senyuman di wajahnya. Long Hui, apa yang terjadi di sini? Jadi ada begitu banyak mayat monster-monster senior. Fu Yuan mendongak saat ini, dengan sedikit kejutan di wajahnya. Long Hui mengangkat matanya dan berkata, tempat ini seharusnya adalah makam iblis. Kemudian, Long Hui memberitahu Fu Yuan apa yang telah dilakukan Lin Bai. Fu Yuan juga memiliki kemarahan yang kuat di tubuhnya, kamu berani menghina tubuh senior klan iblisku, kamu pantas mati. Lin Bai bangkit dari tanah, melihat kapak perang guntur di tangan Fu Yuan, dan segera dia berkata dengan dingin, itu adalah senjata spiritual lain yang sangat kuat. Kenapa saya tidak menemukan satu pun, tetapi mereka menemukan 2? Apakah ini termasuk saya yang menjadi sasaran? Lin Bai mengangkat matanya dan melihat. Dia melihat ke arah langit, matanya tajam, seolah menembus kehampaan, dan dia melihat seorang lelaki tua setelah tingkat ke-9, Chang Yun, kepala sekolah kontemporer dari Sekte Abadi Merah. Chang Yun melihat tatapan Lin Bai dan langsung menunjukkan cibiran di wajahnya. King He, sepertinya generasi muda klanmu akan binasa, kata Chang Yun sambil tersenyum dingin. Chang Yun, karena kamu membuka pintu belakang untuk orang yang kamu pilih, jangan salahkan aku karena membantu anggota muda klanku. King He tersenyum tipis setelah mendengar suara Chang Yun. Mendengar suara King He, Chang Yun terkejut dan berkata dengan dingin, King He, apakah kamu ingin membunuh Long Hui dan Fu Yuan secara langsung? Kamu benar-benar tidak tahu malu untuk membunuh kedua junior ini. Haha, wajahku lebih tipis dari wajahmu. Aku tidak bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Lagi pula, dalam situasiku saat ini, membunuh orang akan memakan biaya yang terlalu mahal.
Membunuh beberapa monster mati masih lebih dari cukup. King He tersenyum dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Chang Yun berubah galak. Oh, apa yang bisa kulakukan sekarang? King He tersenyum dingin. Di tingkat ketujuh, menghadapi kebencian Fu Yuan dan Long Hui, wajah Lin Bai berangsur-angsur menjadi dingin. Long Hui, dia bahkan tidak membutuhkanmu untuk mengambil tindakan, biarkan aku memotongnya hidup-hidup. Fu Yuan mendengus dingin, mengangkat kapak gunturnya, dan menebas Lin Bai, cahaya guntur yang deras sepertinya merobek langit. Musim gugur, pedang tertinggi, bunuh dewa. Lin Bai berteriak dingin, dan segera bergegas keluar dengan pedang. Setelah pedangnya menyerang, Lin Bai masih khawatir, jadi dia segera mengayunkan pedang terbangnya dan bergegas keluar. 10.000 pedang Jue, satu pedang menghasilkan 1.000. Dua serangan, satu di depan dan satu di belakang, membunuh pada saat bersamaan. Rentan. Fu Yuan mencibir lagi dan lagi. Kekuatan tebasan dari kapak perang petir datang dengan dampak yang sangat mengerikan, dan mereka bertabrakan seketika. Bang-bang. Dua suara keras menyebar. Kekuatan tebasan ini secara langsung memotong dua serangan Lin Bai menjadi beberapa bagian, dan kekuatan tebasan ini mengenai dada Lin Bai tanpa melemah sama sekali. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Lin Bai menjerit kesakitan, dan tubuhnya terbang tanpa sadar. Setelah menyentuh tanah, Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat di dadanya, dari bahu kiri hingga perut kanan bawah, terdapat bekas luka yang mengerikan, dengan darah mengalir keluar. Melalui bekas luka, Lin Bai dapat dengan jelas melihat tulang putih dan detak jantung di dalamnya. Kamu masih hidup setelah menerima kapak dari senjata roh bela diri tertinggiku. Kamu dianggap orang pertama di alam Tiandan tingkat keempat. Fu Yuan melihat Lin Bai jatuh ke tanah, muntah darah, dan segera ada petunjuk rasa dingin di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, karena satu kapak tidak dapat membunuhmu, bagaimana dengan kapak yang lain? Apakah kamu masih mampu mengambilnya? Fu Yuan mencibir, mengangkat kapak perang guntur, dan melihat ke arah dengan rasa jijik di matanya. Lin Bai, kapaknya perlahan jatuh. Sialan, kekuatanku masih terlalu rendah. Dengan tingkat kultivasiku saat ini di alam Tiandan tingkat keempat, terlalu sulit untuk bertarung melawan seorang pejuang di alam Tiandan tingkat 9 dan kesempurnaan agung alam Tiandan. Mungkinkah itu? Apakah ini akan berakhir di sini? Lin Bai melihat kapak perang yang diangkat oleh Fu Yuan, dengan sedikit keputusasaan di wajahnya. Sekarang kartu truf Lin Bai, apakah itu langkah pedang 9 putaran, pedang tertinggi, atau jiwa pedang yang memangsa, tidak dapat menggantikan kesadaran budidaya Lin Bai, Long Hui, dan Fu Yuan. Tidak ada cara lain, kita hanya bisa menggunakan teknik kehancuran besar. Lin Bai mengertakkan gigi dan diam-diam mengaktifkan kekuatan teknik kehancuran besar di tubuhnya. Ini adalah situasi yang sangat tidak ingin dilihat oleh Lin Bai. Setelah Lin Bai menggunakan teknik kehancuran besar dan kekuatannya menghilang, Lin Bai akan menjadi lemah selama 3 atau 4 hari lagi. Periode kelemahan ini, sekarang di 9 level ini, tidak diragukan lagi sangat fatal. Gemuruh. Tepat ketika Lin Bai hendak berjuang untuk hidupnya, tiba-tiba ada getaran di tingkat ketujuh. Lin Bai, Long Hui, dan Fu Yuan semuanya dikejutkan oleh keterkejutan yang tiba-tiba ini. Mereka bertiga mendongak satu demi satu, dan melihat bahwa di langit tingkat ketujuh, sebuah jari besar tiba-tiba berbunyi klik, dan kekuatan mengerikan menyebar seperti pemusnahan semua makhluk hidup di dunia. Dalam kekuatan ini, mayat monster-monster yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi abu terbang, dan serangga pengendali mayat yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan secara langsung. Bab 1119 tingkat ke-8. Kuil Setan. Lin Bai mendongak kaget di atas langit tingkat ketujuh, sebuah jari besar menghancurkan kehampaan dan muncul di langit tingkat ketujuh. Apa ini? Ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Lin Bai merasa ngeri. Jari besar ini muncul dan kemudian berbunyi klik tiba-tiba. Kekuatan mengerikan segera mengalir turun seperti sungai yang mengalir kembali ke segala sesuatu. Kekuatan menyapu seluruh tempat. Mayat monster dan serangga pengontrol mayat yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam kekuatan ini. Abu musnah. Setelah tubuh monster itu hancur, tetesan esensi darah tertinggal di udara, yang sangat menarik perhatian Lin Bai. Kemudian, setelah jari besar ini membunuh semua mayat monster di tingkat ketujuh, dengan lambaian jarinya, semua darah monster itu terbang menuju Lin Bai. Dan jiwa pedang pemakan di tubuh Lin Bai mulai bergerak tanpa sadar, menelan semua esensi dan darah yang terbang. Luka di tubuh Lin Bai sembuh dengan cepat, dan dia secara bertahap kembali ke tahap puncaknya. Dan keadaan Lin Bai juga terbalik saat ini. Dari tahap awal alam Tiandan tingkat keempat, dia menerobos ke tahap awal alam Tiandan tingkat kelima dalam sekejap. Dia telah mencapai alam Tiandan tingkat kelima. Cederanya juga sudah sembuh. Lin Bai terkejut. Pada saat ini, perubahan suara bergema di telinga Lin Bai, saya adalah anggota klan saya King He dari klan Tuntian.
Anda memiliki tingkat kultivasi yang rendah sekarang dan tidak cocok untuk terlibat dengan mereka. Setelah lintasan ke-9, datang dan temukan aku. Aku hanya akan membuatmu tetap aman. Setelah suara ini menyebar, jiwa Lin Bai tidak bisa menahan gemetar. Menelan klan surga, King He. Lin Bai bergumam kaget. Tidak, klan iblis senior. Long Hui dan Fu Yuan menjerit kesakitan setelah melihat semua mayat monster di sini berubah menjadi abu terbang. Dan mereka melihat semua esensi binatang iblis dan darah disuntikkan ke tubuh Lin Bai, dan pada saat yang sama mereka juga memusatkan pandangan marah mereka pada Lin Bai. Ditatap oleh Long Hui dan Fu Yuan dengan mata marah di saat yang sama, seluruh tubuhku terasa dingin. Di saat yang sama, gerbang cahaya ke tingkat ke-8 muncul di udara. Long Hui, Fu Yuan, kita bertemu lagi di pegunungan dan sungai. Tunggu saja, aku, Lin Bai, akan datang kepadamu untuk menyelesaikan pembalasan hari ini. Lin Bai bangkit dari tanah, berbalik, dan berjalan lurus. Ke pintu terang, pergi. Dengan kilatan pedang terbang, Lin Bai bergegas ke tingkat ke-8 dalam sekejap. Nak, ambil nyawamu. Aku ingin melarikan diri, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Long Hui dan Fu Yuan keduanya melintas dan menuju ke tingkat ke-8. Setelah Lin Bai, Long Hui, dan Fu Yuan meninggalkan tingkat ke-7 satu demi satu, sejumlah besar prajurit mencapai tingkat ke-7 di belakang mereka. Di antara para pejuang tersebut adalah pria berambut ungu Liang Kun, Ke Han, Hua Yuxian, Sang Suo dan lainnya. Mereka terkejut saat melihat tingkat ke-7 kosong, dan kemudian berjalan langsung ke tingkat ke-8. Tingkat ke-8. Lin Bai melewati gerbang cahaya dan muncul di tingkat ke-8. Di tingkat ke-8, ada kegelapan. Dengan kata lain, di sini sudah malam, dan bulan sedang tinggi di langit. Lin Bai menatap bulan yang cerah dan terkejut menemukan bahwa bulan yang cerah adalah bulan yang berdarah. Di bawah bulan, Lin Bai melihat sebuah kuil kuno yang terletak di puncak gunung tertinggi di bawah bulan. Pada saat yang sama, dari 4 penjuru candi kuno, tenggara, barat laut, terdapat 4 sungai darah yang menuju ke arah candi kuno tersebut. Tempat yang aneh. Bulan darah, kuil darah, sungai darah. Aku akhirnya tahu kemana perginya darah monster-monster di tingkat ke-7. Seharusnya di tingkat ke-8. Lin Bai melirik dia menghindar dan bergegas ke depan dengan cepat, bagaimanapun, portal di tingkat ke-9 harusnya berhubungan dengan kuil berdarah. Pergi dan lihat. Apa yang terjadi di sini? Lin Bai gunakan keterampilan tubuhmu dan segera pergi. Kemudian, Fu Yuan, Long Hui, Hua Yuxian, pria berambut ungu, Sang Suo, Lu Yang, Ke Han dan lainnya juga tiba di tingkat 8. Mereka semua melihat kuil berdarah dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat Lin Bai bergerak, dia melihat sungai darah di bawah kuil darah di kejauhan mulai berkumpul dengan hebat, dan darah di dalamnya terus mengalir menuju kuil darah. Sungai darah mendekati kuil darah. Lin Bai memandangi aliran sungai darah dengan heran, wajahnya sedikit menggelap. Sesampainya di kaki kuil darah, Lin Bai merenung sejenak, lalu pedang terbang itu memimpin dan terbang langsung menuju kuil darah. Setelah memastikan tidak ada bahaya di sepanjang jalan, Lin Bai melanjutkan. Sebelum datang ke kuil darah, Lin Bai melihat 4 patung Buddha Iblis yang ganas di kuil. Keempat Buddha Iblis ini semuanya memiliki manik-manik di tangan kiri mereka dan pisau berdarah di tangan kanan mereka. Ini sepertinya berarti belas kasihan di tangan kiri dan hukuman di tangan kanan. 4 patung Buddha Iblis disusun di 4 arah, dan di tengahnya terdapat tungku alkimia. Pada saat ini, darah yang tak terhitung jumlahnya dari sungai darah berkumpul dan diserap oleh tungku. Apakah kamu memurnikan ramuan? Lin Bai berkata dengan tenang, tidak berani terlalu dekat, melihat keempat iblis Buddha dan kuali di antara mereka dari kejauhan. Gunakan darah untuk memurnikan ramuan, gunakan jiwa untuk memurnikan jiwa. Darah memberi nutrisi pada ramuan, dan jiwa memadatkan Tao. Pada hari ramuan itu selesai, langit dan bumi dapat berubah. Pada hari ramuan itu selesai dibuat, matahari dan bulan bisa menjadi sunyi. Satu suara yang sangat aneh datang. Suara ini terdengar seperti nyanyian, seperti melantunkan sutra. Ramuan itu belum selesai, bunuh orang dan dapatkan darah. Ramuan itu belum selesai, bunuh iblis dan dapatkan darah. Bunuh orang dan dapatkan darah. Bunuh iblis dan dapatkan darah. Bunuh orang dan dapatkan darah. Bunuh setan dan dapatkan darah. Bunuh orang dan dapatkan darah. Bunuh setan dan dapatkan darah. Tiba-tiba terdengar suara berubah aneh dan berubah menjadi, bunuh orang dan dapatkan darah, bunuh setan dan dapatkan darah, dan kemudian terus mengucapkan beberapa kata ini. Kalimat, Lin Bai memandangi kuali dengan aneh. Pada saat ini, dia bisa mencium aroma obat yang menawan di dalam kuali, sepertinya ramuan ini masih sedikit kurang disempurnakan. Diperlukan lebih banyak darah. Lin Bai menyipitkan matanya. Saat ini, prajurit dan monster lain juga datang ke sini.
Di antaranya adalah pria berambut ungu, Hua Yuxian, Sang Suo, Lu Yang, Fu Yuan, Long Hui, Ke Han dan lainnya. Setelah Fu Yuan dan Long Hui tiba di sini, meskipun mereka menemukan Lin Bai, mereka tidak terburu-buru mengambil tindakan, sebaliknya, mereka tertarik oleh 4 iblis Buddha dan tungku alkimia. Ramuan macam apa yang kamu sempurnakan? Long Hui bertanya dengan heran. Saya tidak tahu, tapi saya merasa ramuan ini tampaknya sangat kuat. Setelah ramuan itu selesai, mungkin ia memiliki kekuatan yang menantang surga. Fu Yuan berkata dengan ngeri, dengan sedikit fanatisme di matanya. Ada juga sedikit kerinduan di mata pria berambut ungu itu, apakah masih sedikit kekurangan untuk menyempurnakannya? Sang Suo juga berkata, sepertinya masih sedikit pendek. Hua Yuxian juga menyipitkan matanya, berapa banyak yang masih hilang. Para prajurit yang datang ke sini semua memiliki pertanyaan di benak mereka. Ramuan macam apa ini? Bagaimana bisa ia memiliki aroma obat yang menantang surga? Masih sedikit lagi untuk menjadi pil, jadi berapa jauh lagi yang tersisa? Membunuh orang untuk mendapatkan darah. Membunuh iblis untuk mendapatkan darah. Pada hari ramuan itu selesai, langit dan bumi dapat berubah. Pada hari ramuan itu selesai, matahari dan matahari bulan bisa diam. Pada hari ramuan itu selesai dibuat, inilah waktunya untuk menjadi abadi. Suara nyanyian aneh ini terus bergema di kuil darah. Mata pria berambut ungu itu langsung berbinar, dia melihat ke arah prajurit di sekitarnya, dan berkata dengan suara dingin, semuanya, pernahkah kamu mendengar ini? Bunuh orang untuk mendapatkan darah, bunuh monster untuk mendapatkan darah. Hari ketika ramuannya telah selesai, saatnya kamu menjadi abadi. Lihat, agar ramuan ilahi ini muncul di dunia ini, aku ingin kamu menyumbangkan darah. Pria berambut ungu itu memandangi para prajurit di sekitarnya dengan tampilan yang tidak baik. Cahaya berdarah juga muncul di mata Long Hui, itulah yang saya maksud. Saya ingin tahu siapa yang akan mendonorkan darah Anda terlebih dahulu. Wow! Setelah mendengar pria berambut ungu dan Long Hui mengatakan ini, semua prajurit yang hadir terdiam. Termasuk Lin Bai, ada juga sedikit ketidakpedulian di wajahnya. Termasuk Lin Bai, totalnya ada 8 orang. Di antara 8 orang, niat membunuh yang tak terlihat mulai memadat dan menyebar. Bab 1120, keluarkan api dari kuali. Di antara 8 orang yang hadir, kekuatan mereka pada dasarnya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pria berambut ungu Liang Kun dan Long Hui. Dari keduanya, satu adalah master yang pernah bersaing dengan Ye Jianjun untuk mendapatkan putra suci, dan yang lainnya adalah komandan iblis dari 12 istana iblis. Ada juga Ke Han yang cukup misterius dan belum diketahui caranya. Tahap kedua adalah Fu Yuan, Sang Suo, dan Lu Yang. Ketiga orang ini semuanya berada di puncak alam pil surgawi tingkat 9. Mereka hanya berjarak satu garis tipis dari kesempurnaan alam pil surgawi. Terakhir, ada Lin Bai dan Hua Yuxian. Meskipun Lin Bai sekarang memiliki kekuatan alam Tiandan tingkat kelima, dibandingkan dengan prajurit Dzogchen alam Tiandan dan alam Tiandan tingkat ke-9, masih ada celah tertentu, terutama kesenjangan di alam, yang tidak bisa dihapuskan. Adapun Hua Yuxian, seluruh tubuhnya sangat kabur sehingga sulit untuk melihat seberapa dalam kultivasinya. Bagaimanapun, Lin Bai tahu bahwa Hua Yuxian adalah seorang pejuang di alam Tiandan. Di kuil darah, 8 orang berkumpul di sekitar 4 iblis Buddha dan tungku alkimia, dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Ramuan ajaib di tungku ramuan ini masih membutuhkan darah untuk dimurnikan, dan hanya ada 1 orang yang bisa mendapatkan ramuan ajaib ini. Sekarang selama 7 orang lainnya tersingkir, ramuan ajaib ini dapat digunakan sendiri. Bas! Niat membunuh yang tak terlihat menyebar di antara 8 orang. Dalam sekejap, pria berambut ungu Liang Kun perlahan muncul dari tas penyimpanannya dengan pedang api hijau. Saat pedang itu muncul, gelombang kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Senjata seni bela diri yang ekstrim. Ketika Lin Bai melihat pedang ini, dia segera mundur. Fu Yuan, lakukanlah. Long Hui berseru pada saat ini, dan jarum mulus menyala di tangannya dan menusuk pria berambut ungu itu. Kamu mencariku. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat komandan iblis dari 12 rumah iblis itu. Pria berambut ungu itu tidak takut sama sekali. Dia menyerang Long Hui dengan pisau backhand dan mengenai jarum mulus dengan akurat. Hancurkan. Ekspresi Long Hui berubah, dan dia segera mengerahkan energi iblisnya dan mengusir pria berambut ungu itu. Kapak Dewa Petir. Fu Yuan melihat Long Hui mengambil tindakan, dan segera mengeluarkan senjata yang sangat bela diri dari tas penyimpanannya, dan kemudian memukul Lu Yang dengan kapak. Iblis yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Labu api hijau. Lu Yang mencibir, mengeluarkan tas penyimpanannya, dan tiba-tiba labu hijau muncul di tangannya. Sumbatnya dilepas, dan nyala api panas bergulung keluar dari sana. Berubah menjadi naga api dan bunuh dia. Api dan guntur bertabrakan, dan gelombang kekuatan yang kuat segera meletus.
Mereka semua adalah senjata seni bela diri yang luar biasa. Kenapa orang-orang ini sangat beruntung? Lin Bai melihat pertempuran terus-menerus di kuil darah, dan segera tampak terkejut. Saya memiliki kultivasi terlemah di sini, dan mereka semua memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi. Roh seni. Senjata, kekuatanku juga paling rendah, konfrontasi langsung dengan mereka jelas bukan hasil yang baik. Ketika semua orang mulai mengambil tindakan, Kehan diam-diam menyingkir, bertarung, banyak hal yang tidak punya otak, tunggu. Kamu lelah bertarung, aku di sini untuk membunuhmu, ramuan ajaib ini secara alami milikku. Saat semua orang mengambil tindakan, Lin Bai menggunakan langkah pedangnya 9 putaran dan meninggalkan medan perang. Long Hui menghadapi pria berambut ungu, dan dua senjata spiritual yang sangat bela diri meledak dengan kekuatan yang kuat, menghancurkan langit dan bumi. Taktik Fu Yuan melawan Lu yang tidak ada habisnya dan tidak dapat dihentikan. Kehan melangkah mundur dan menunggu kesempatan. Lin Bai juga mundur. Saudara Lin, tempat ini sepertinya tidak cocok untukmu. Lebih baik pergi. Hua Yuxian memandang Lin Bai saat ini dan berkata. Lin Bai tersenyum tipis, tanpa berkomentar, dan hanya melihat ke tungku alkimia. Sepertinya kamu harus menjaga dirimu baik-baik, Sang Suo mencibir saat ini, mengeluarkan bendera dari tas penyimpanannya, dan melambaikannya dengan keras ke Hua Yuxian. Lin Bai segera melihat bahwa dari bendera Sang Suo, terdapat kata-kata terlarang yang diringkas dari rune, yang membentuk rantai dan menyerang Hua Yuxian. Mencari kematian. Hua Yuxian mencibir dan segera mengeluarkan payung kuno dari tas penyimpanan. Menggunakan seluruh energi spiritualnya, Hua Yuxian mengambil bagian dari payung kuno. Tiba-tiba, api yang mengepul keluar dari bawah payung kuno, dan seekor burung phoenix api yang terlahir kembali dari abu menerkam bendera-bendera terlarang. Senjata spiritual lain yang sangat kuat. Lin Bai tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat harta karun yang digunakan oleh Hua Yuxian dan Sang Suo. Pada saat ini, 6 senjata spiritual yang sangat bela diri muncul. Labu kembang api Giok Luyang. Bendera terlarang Sang Suo. Jahitan mulus Long Hui. Kapak dewa petir Fu Yuan. Pedang api hijau dari pria berambut ungu. Payung kuno langit terbakar Hua Yuxian. 6 senjata spiritual yang sangat bela diri, jika muncul di Miracle Ridge, pasti akan menimbulkan sensasi. Tampaknya orang-orang ini memang mendapatkan kekayaan besar di 9 level ini, tetapi bagi saya tidak memperoleh apapun. Mata Lin Bai sedikit tidak mau, jika dia juga memiliki senjata seni bela diri tambahan di tangannya, maka pertarungan kekuatan pasti akan meledak. Sekarang di tangan orang-orang ini, tidak ada kemungkinan bagiku untuk bersaing memperebutkan ramuan ilahi itu. Wajah Lin Bai memadat, dan sulit untuk membuat keputusan. Untuk rencana ini, ada 2 cara. Cara pertama, aku akan meninggalkan kuil darah dan mencari portal untuk memasuki tingkat ke-9. Cara kedua, terlepas dari apakah ramuan ilahi terbentuk atau tidak, ambil langsung. Bagaimanapun, jika ramuan ilahi dimurnikan dari darah iblis, itu harus mengandung kekuatan ki dan darah yang sangat murni. Bagi yang lain, ramuan yang belum berbentuk adalah ramuan limbah. Tetapi bagi saya, bahkan jika ramuan ajaib ini belum terbentuk, aku masih memiliki kegunaan yang besar. Yang mana dari 2 jalan ini yang harus aku pilih? Lin Bai berdiri di samping, menyaksikan pertarungan sengit di lapangan, wajahnya langsung berubah dingin. Setelah berpikir sejenak, ekspresi Lin Bai berubah muram dan dia berkata dengan dingin, saya belum mendapatkan satupun senjata seni bela diri terhebat. Saya akhirnya melihat pil ajaib ini. Apakah saya harus melepaskannya? Berbahaya, tetapi kekayaan dapat ditemukan dalam bahaya. Karena kamu ingin mendapatkan kekayaan, kamu harus membayar harganya. Raihlah. Wajah Lin Bai mengeras dan dia mengambil keputusan. Langkah pedang 9 putaran diam-diam beroperasi di dalam tubuh Lin Bai dari pandangan pertama Lin Bai, seluruh tempat menjadi pertarungan yang kejam. Pada saat ini, Lin Bai berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju tungku alkimia di antara 4 iblis Buddha. Cahaya pedang terang muncul di pedang Qingge, dan pedang itu tertusuk. Brengsek, apa yang akan kamu lakukan? Raung pria berambut ungu itu. Jika obat mujarab tidak terbentuk dan kamu memaksa tungku obat mujarab untuk terbuka, obat mujarab itu tidak akan berguna. Sang Suo juga berteriak dengan cemas. Sialan, seharusnya aku membunuh anak ini terlebih dahulu ketika aku melihatnya. Kalau tidak, akan ada lebih banyak hal lagi. Wajah Long Hui menjadi kaku. Fu Yuan, Lu Yang, dan Hua Yuxian semuanya memandang Lin Bai dengan ngeri. Lin Bai menjatuhkan pedangnya dengan keras dan mengenai tungku alkimia. Bang! Suara keras terdengar, dan kuali itu meledak. Kuali itu meledak, meninggalkan ramuan berwarna merah darah di udara, dengan aroma obat yang menawan. Ramuan ajaib. Semua orang terkejut melihat bahwa memang ada ramuan ajaib di tungku alkimia. Setelah tungku alkimia dihancurkan oleh Lin Bai, sebuah pintu cahaya muncul di atas 4 iblis Buddha, menuju ke tingkat ke-9. Benar saja,
Portal menuju tingkat ke-9 ada di kuil darah. Jika berkembang secara normal, gerbang cahaya tidak akan muncul sampai ramuan ilahi ini disempurnakan dengan sempurna, tapi kuali itu dipecah secara paksa, menyebabkan gerbang cahaya untuk muncul terlebih dahulu. Lin Bai tampak bahagia saat melihat pintu ditutup. Segera, dengan jentikan pedangnya, dia mengambil ramuan ajaib berwarna merah darah dan bergegas menuju tingkat ke-9 tanpa menoleh ke belakang. Tinggalkan ramuannya. Liang Kun, pria berambut ungu, berteriak dengan sedih. Meski obat mujarabnya belum terbentuk sempurna, namun harganya masih cukup mahal, dan Liang Kun tak mau melewatkan kesempatan ini dengan sia-sia. Sialan, pil itu milikku, Long Hui juga meraung dengan kejam. Sial, aku membuatkan gaun pengantin untuk orang lain dengan sia-sia. Sang Suo terlihat galak. Kejar. Pria berambut ungu, Long Hui, Fu Yuan, Liang Kun, Ke Han dan yang lainnya tampak cemas dan mengejar Lin Bai ke tingkat ke-9.